pertama-tama kalau misalnya kita tuh lagi di kondisi yang nyaman, kita tuh akan planning kehidupan tuh jauh pasti. Lo sadar gak sih Hari? Kalau misalnya kita kondisinya settle dan comfortable gitu tuh akan lihat 5 tahun lagi mau jadi kayak apa, 10 tahun lagi mau jadi kayak apa. Tapi ketika kehidupan itu lagi chaos ya, kamu tuh gak punya privilege untuk berpikir terlalu jauh gitu. Jadi sama kayak orang kondisi perang, dia tuh gak bisa mikir kejauhan, dia tuh cuma bisa mikir hari ini gue mesti survive. Ternyata bener Hari. Jadi hasil riset para HR itu dia bilang gini, kamu kalau kerja di perusahaan bagus banget, misalnya kayak Amazon pun, Amazon kan lagi terkenal banget kan, banyak orang yang resign tuh. Jadi ternyata kalau misalnya nama perusahaan itu bagus banget pun, tapi kamu tuh kerja sama orang-orang yang kamu tuh gak bisa gitu ya, kamu tertekan, kamu bisa hampir gila di situ, kamu tuh akan resign dengan sangat cepat gitu. Kamu tuh udah gak peduli lagi soal nama baik, soal gaji dan segala macamnya. Kamu akan peduli pada sanity-mu gitu, pada kewarasanmu gitu. Hai, welcome back semuanya, welcome back to Kur Podcast. Bulan-bulan seperti ini ya, bulan April dan bulan Mei, itu mengingatkan gue tentang bulan-bulan dimana gue menunggu hasil dari keputusan perguruan tinggi negeri gue sebenarnya. Kok aku nggak undangan? Aku langsung tes toh. Oh. Dulu. Kalau undangan tuh pendaftarannya kapan, Har? Undangan itu sebenarnya pendaftarannya di awal semester tingkat 3. Jadi di awal semester tingkat 3 itu kita udah harus tahu kita mau milih jurusan apa, dan kita daftarnya itu di sekitar bulan Oktober atau kalau nggak salah di bulan Oktober. Dan di bulan-bulan ini tuh kita lagi menunggu pengumuman apakah kita lulus UN sama lulus seleksi perguruan tinggi. Keterima apa enggak? Karena SBMPTN itu biasanya di bulan Mei kalau nggak salah. Bulan-bulan ini juga, makanya ini itu adalah bulan-bulan dimana mengingatkan diri gue dengan perjuangan gue dulu menanti keputusan perguruan tinggi negeri, sama melihat anak-anak ini mempersiapkan buat kelulusan mereka gitu. Pada saat itu kalau misalnya kamu nggak keterima ITB, kamu mau kemana? Waduh, ke swasta sih. Pasti swasta, bukan negeri yang lain. Kamu nggak tes ITB? Oh, bakal coba negeri yang lain, Itu gue udah mempersiapkan diri buat SBMPTN juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya nggak lulus ke sekolah tinggi negeri, tapi ya mungkin ini yang salah satu hal yang mungkin gue sedikit sesalkan juga ya. Dulu tuh sebenarnya banyak informasi tentang beasiswa itu untuk keluar negeri sebenarnya. Yang which is tidak gue dapatkan pada saat itu. Kamu gak dapat? Enggak, gue gak mendapatkan informasi itu. Jarang banget. Jadi gue gak tahu bahkan sekolah di Jerman itu gratis. Terus sekolah di Korea itu ada beasiswanya. Sekolah di Taiwan itu juga ada beasiswanya. Itu gue gak tahu. Gue cuma tahu NUS itu ada beasiswanya. Tapi gue gak berani daftar. Karena beasiswa NUS sih aduh. Terlalu sulit menurut gue. Gue tahu diri lah. Gue tahu kemampuan gue sendiri, jadi gue nggak berani. Pada saat itu aku daftar ke Jepang. Kamu tau Monbu nggak? Monbu Kagakusho, tahu. Aku lolos ke tahap apa gitu, terus aku nggak lanjut karena udah keterima ITB. Jadi gue. Tapi kenapa kamu bisa nggak dapat pada saat itu? Sekolahmu nggak provide? Gue kurang tahu, antara mungkin sekolah gue yang kurang kasih informasi, atau mungkin gue juganya nggak banyak tahu atau gimana. Jadi ya itu, karena pada saat itu internet juga masih belum se-booming itu kan. Se-booming sekarang. Iya, masih terbatas tahun 2014-2015. Jadi ini tips buat teman-teman yang lagi mau kuliah, mau cari jurusan ataupun tempat untuk berkuliah. Coba deh cari banyak informasi tentang beasiswa ataupun jurusan. Banyak jurusan baru gitu, jurusan tentang AI sekarang kayak lagi booming banget tuh. Iya, mana aku barusan belajar soal AI, dan itu kalau kalian benar-benar suka AI silahkan masuk ke situ sih. Menurutku itu dalam 20 tahun ke depan itu akan luar biasa banget sih. Iya benar. Jadi kita harus aktif buat mencari informasi sih. Apalagi sekarang informasi udah gampang banget kayak buat didapatkan. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin sih menurut gue sih. Gini, soalnya kalau dulu kan informasi itu agak lebih susah lah daripada sekarang, sehingga kalau misalnya kami bilang ya dulu nggak tahu, itu tuh jadi rasanya kayak itu adalah sebuah pembelaan yang valid gitu maksudnya. Kayak, ya memang karena nggak tahu informasinya susah gitu. Tapi kalau sekarang itu tuh one click away, one typing away gitu, one chat GPT away gitu. Jadinya kalau misalnya kalian nggak tahu tuh kayak orang tuh nggak bisa menerima itu, dan kalian akan susah ke depannya, kayak kenapa gue nggak cari tahu. Jadi rasa penyesalannya itu kan besar banget gitu ke depannya nggak sih. Jadi untuk meminimalisir rasa penyesalan yang berkelanjutan, silahkan ya banyak riset-riset lah. Bener, dan bukan berarti perguruan tinggi di Indonesia itu pada jelek-jelek semuanya. Makanya gue mengencourage kalian buat nyari informasi buat beasiswa ke luar negeri. Tapi ini cuman memberikan kalian informasi bahwasanya di luar sana banyak banget referensi tempat kuliah dan jurusan-jurusan baru yang
penting buat kalian ketahui supaya kalian bisa mengeksplor lebih banyak dan tahu apa yang kalian inginkan gitu. Peluangnya tuh sekarang tinggal dikejar sebetulnya. Iya, dan ini juga yang pengen gue bahas hari ini sih. Mungkin untuk sedikit tips lah buat teman-teman yang mungkin lagi bingung nih mau milih jurusan. Kira-kira nih, ketika lu milih jurusan itu apa sih yang lo pikirkan tentang jurusan yang ingin lo ambil gitu? Pada saat itu karena sudah hampir 12 tahun yang lalu ya sudah setua itu. Kayaknya informasi dulu tuh tidak sedewasa sekarang ya Hari. Sekarang tuh kan orang berpikirnya kayak jauh lebih panjang, jauh lebih orang udah jauh lebih overthinking gitu kan. Informasinya kan banyak banget sehingga kita tuh kayak banyak banget yang harus dipikirin. Pada saat itu aku sebagai anak kelas 3 SMA yang dipikirin adalah cuman satu, kuliah. Itu akan membuat kamu lebih terjamin masa depannya gitu yang kami tahu. Dua, sebisa mungkin kuliah di tempat yang bagus gitu kan, tempatnya tuh reputasinya bagus gitu ya. Ketiga, sebisa mungkin jurusanmu itu adalah jurusan yang orang kenal gitu. Jadi sehingga kayaknya nggak aneh banget kalau misalnya kamu masuk jurusan apa gitu. Oh ini, oh ya udah gitu. Nah jadi pada saat itu rasanya tuh cuman kayak itu masih kayak milestone yang udah ditata oleh society sehingga kayaknya gue cuma tinggal ngikutin gitu. Jadi gue tuh tidak kemudian berpikir 10 langkah ke depan. Yang gue pikirin tuh cuma 2 langkah ke depan gitu loh. Jadi cuman kayak sekolahnya bagus apa enggak, terus kemudian jurusannya tuh terkenal atau enggak, dan kemudian apakah gue bisa menaklukkan jurusan itu doang yang gue pikir pada saat itu. Dan karena gue tidak mau kedokteran gitu ya, jadi yang paling dekat mepet-mepet ya farmasi gitu kan. Dan itu ada redemption dari mak gue yang dulu kayaknya dia suka banget oleh biologi dan kemudian nggak sempat kuliah gitu ya, sehingga kayaknya ya ada kesitunya lah, ada sebuah redemption dari masa lalunya. Terus gue merasa oke lah gue ngambil farmasi gitu. So kalau ditanya apakah gue berpikir itu tuh akan menuntun kepada pekerjaan yang gue bayangkan gitu, sejujurnya gue nggak segitunya gitu. Sehingga itulah kenapa gue cukup kasihan ya dengan anak-anak sekarang, karena kayaknya berat banget gitu loh yang dipertimbangkan gitu. Emang 3 hal tadi yang ketika kita memilih jurusan, memilih tempat untuk berkuliah, sama apakah kita sanggup atau enggak dengan jurusan itu nggak cukup untuk untuk kita masa depan kita gitu. Untuk kebanyakan orang cukup ya Hari. Untuk teman kita yang jurusan power itu kan luar biasa cukup ya. Itu pas gitu sama dia. Pas gitu sama kemampuannya, tempat dan fasilitasnya dan semua yang dia dapatkan itu tuh kayak dia kayak mungkin top beruntung gitu. lah. Nah, iya dia salah satu yang struck the lightning lah. Dia pas gitu, pas banget gitu. Nah, for some people tentu saja apalagi di ITB dan teknik dan kemudian kalau kamu lulusan terbaik itu tentu saja lebih menjamin lah ya gitu untuk kamu mendapatkan, untuk kamu membuka lebih banyak pintu peluang ke depannya gitu. Tapi gini, yang mungkin pertanyaannya jangan apakah itu tidak cukup untuk kemudian menjamin ke depannya, karena kalau dibilang tidak cukup itu tidak tahu ya, karena setiap orang kan punya variabel yang beda-beda banget gitu. Tapi kemudian apakah itu menjanjikan? Itu mungkin lebih bisa dikolaborasi gitu. Apakah kemudian apakah dengan kemudian kamu bisa menaklukkan jurusan itu di tempat yang bagus dan kemudian jurusannya kamu orang bisa ngerti, bisa terima gitu ya, butuhkan gitu. Apakah kemudian itu menjamin akan mendapatkan pekerjaan yang baik ke depannya? Jawabannya belum tentu. Kalau gitu idealnya seperti apa dong yang harus kita pikirkan dan pertimbangkan nih selain memilih jurusan yang ingin kita belajar, terus tempat kuliah sama kemampuan kita? Jadi aku baru menyadari apa kesalahan yang dulu aku lakukan itu dengan tidak aku banyak riset ya Hari. Itu adalah sekarang ketika aku udah mengadakan banyak seminar di sekolah-sekolah, di kampus-kampus lah ya. Dan aku juga ngajar di sekolah-sekolah. Aku menyadari bahwa ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar reputasi ya. Aku tidak bilang ITB jelek ya, tidak berani dan tidak mungkin. Karena sampai sekarang pun aku meyakini bahwa ITB itu bagus gitu. Untuk kualitas pendidikannya, untuk kemudian kualitas lulusannya itu tentu saja intelijensinya tuh oke gitu. Terlepas dari beberapa polemik yang mungkin kita dengar akhir-akhir ini ya. Ya itu mah udah pastilah kalau nama terkenal pasti banyak polemiknya. Tapi maksudku dari segi kualitas pendidikan juga masih bagus. Gitu. Jadi kalau memang kalian benar-benar ingin belajar sesuatu yang teknik dan kalian udah tahu itu kelebihan kalian gitu ya, silakan kejar. Kita masih merekomendasikan ITB banget. Betul sebetulnya kita masih merekomendasikan juga gitu. Tapi kalau kemudian sekarang aku kampus-kampus ya Hari, aku menyadari bahwa ternyata ada yang jauh atau mungkin sama pentingnya dengan reputasi apa yang kita dengar di luar gitu. Jadi apa tuh? Terlepas dari betul ya, kalian harus tetap mempertimbangkan jurusan itu apakah kalian bisa menaklukkan, tentu saja apakah kalian bisa membiayai diri kalian sampai lulus, suka kemudian atau apakah reputasinya bagus gitu, suka atau enggak. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan orang-orang yang ada di kampus itu tuh seperti apa. Jadi kemarin tuh aku barusan mengadakan seminar di salah satu kampus yang dia itu disebut dengan Indonesia kecil ya. Ya sebenarnya ITB kan juga dikenal dengan Indonesia kecil ya. Tapi ini ada kampus lain juga swasta
disebut dengan Indonesia kecil gitu. Dan itu aku merasa kayak kalau aku kuliah sana kayak aku betah banget deh gitu. Oh, oke. Karena aku ketemu dengan berbagai suku, dengan berbagai macam orang, dan situasi kampusnya tuh kayak rumah gitu loh, Hari. Jadi kamu tuh di situ kayak betah banget gitu loh. Bahkan di hari Sabtu pun masih banyak kegiatan gitu-gitu. Jadi literally kayak SMA tapi bebannya kuliah gitu. Nah, jadi aku tidak tahu ya apakah itu kemudian buruk atau baik ya. Karena kalau di ITB kan kamu benar-benar kayak gambaran dunia realita kan, Hari. Karena ITB kan pressure-nya kan real banget, sehingga kita kan kayak dipersiapkan ke dunia pekerjaan atau dunia nyata gitu ya pada saat itu ya. Tapi kalau di situ tuh kamu kayak dari SMA naik tingkat gitu loh. Jadi kayak jadi kayak tidak terlalu ekstrim gitu. Dan aku merasa kayaknya kalau di tempat seperti itu aku akan lebih mau untuk mengaktualisasikan diriku di luar hanya sekedar kuliah. Karena kalau dulu di kuliah tuh kan aku udah berat banget ya. Kayak materinya aja udah terlalu berat buat aku untuk kemudian aku mau aktualisasi diri di luar tuh kayaknya aku udah tidak punya tenaga gitu. Tapi kalau di tempat seperti itu kayaknya aku malah punya tenaga untuk mau berkenalan dengan orang. Nah, kalau ada hal yang juga harus kalian pertimbangkan daripada hanya jurusan, itu adalah tempatnya untuk kemudian membentuk kalian menjadi manusia yang seperti apa. Karena Hari, kalau kamu juga pasti merasakan bahwa memang kamu jurusan sipil gitu, tapi ternyata yang bentuk kamu sebagai lulusan ITB atau bentuk kamu sebagai manusia yang sekarang adalah ternyata teman-temanmu, pergaulanmu, terus kemudian peluang untuk mencari relasi, peluang untuk kemudian berkenalan dengan banyak orang gitu. Jadinya kalau kampus itu adalah tempat untuk mempersiapkan kita ke dunia nyata, berarti yang harus dipersiapkan tuh tidak hanya kompetensi kita dalam sebuah skill gitu ya, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Dan mungkin satu hal juga yang menurut gue penting untuk dipertimbangkan sebelum kita memilih jurusan dan tempat kuliah yang tepat, kayaknya kita juga harus mempertimbangkan pekerjaan seperti apa yang kita ingin lakukan gitu setelah kita lulus nanti. Dengan kompetensi-kompetensi yang kita punya ya, kayak dengan memikirkan pekerjaan seperti apa yang kita inginkan atau mendekati idealnya lah pekerjaan yang kita inginkan, kayaknya akan lebih gampang buat kita untuk menentukan jurusan dan tempat apa di mana kita harus belajar kompetensi tersebut. Ya gak sih? Ya setidaknya gini, bukan berarti itu adalah sebuah hukum paten ya, dimana kalian membayangkan bahwa gue pokoknya mau kerja di pabrik ini itu, berarti gue harus kuliah di tempat ini, harus ini itu. Itu adalah, jadi punya goals itu kayak Hari tadi bilang, itu adalah sebuah orientasi untuk dikejar gitu loh. Ya kan, sehingga itu ada gambaran gitu. Oh, gue nanti kehidupannya mau kayak gini kira-kira. Oke, berarti tempatnya itu adanya apa aja sih. Nah, kalian tuh mulai risetnya dari situ, sehingga risetnya tuh gak terlalu ngawang all gitu. over the place gitu. Maksudnya. Iya benar, kayak gitu. Dan mungkin apa yang kalian ingin kerjakan setelah lulus nanti mungkin akan berubah juga seiring dengan berjalannya waktu kalian di perkuliahan. Mungkin kalian menemukan peluang yang lebih bagus, interest yang lebih baik lagi. Ya mungkin goals kalian juga akan berubah, dan itu memang sangat dinamis banget kan. Tapi ngomongin soal pekerjaannya, lu masih ingat gak sih pertama kali lu memilih tempat untuk bekerja? Apa sih yang lu pertimbangkan? Kenapa lu memilih tempat itu sebagai tempat pertama untuk lu pengen bekerja di perusahaan itu? Kan tadi kita udah ngomongin tentang jurusan yang pengen kita pilih kan. Nah sekarang pertimbangan apa nih kira-kira ketika kita memilih perusahaan pertama kita? Sebenarnya apa sih yang lo pertimbangkan pada saat itu? Dan kenapa perusahaan itu? Pertama-tama, pertimbangan ini jangan dijadikan sebuah patokan ya. Ini hanya sebuah point of view gitu. Benar. Pada saat itu aku sadar bahwa meskipun aku sudah bekerja bertahun-tahun sebagai penulis Kompas Gramedia, atau aku sudah punya side hustle di sana sini gitu ya, atau part time lah ya. Tapi aku tahu bahwa orang Indonesia tuh masih melihat portofolio pekerjaan formal gitu. Jadi kayak pendidikan formal tuh masih lebih dihargai daripada pendidikan online kan sekarang itu. Ya aku menyadari bagaimana how the society works pada saat itu. Dan kemudian aku menyadari bahwa oke, berarti aku harus punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan yang orang kenali, yang orang bisa pahami gitu maksudnya. Ya. Jadi akhirnya pertimbangan itu yang membuat aku masuk ke dunia apa yang seharusnya aku masuk gitu. Jadi aku masuk di pabrik gitu ya, kerja sesuai dengan bidangku. Terus kemudian yang menjadikan aku pertimbangan untuk bekerja di sana adalah tentu saja kemudian aku mendapatkan income. Nah, income itu
aku tahu aku mau S2 kan Hari pada saat itu. Tapi aku nggak mau bongkar tabungan nih ya kan. Aku nggak mau bongkar celengan gitu. Aku tuh pingin pendapatanku pada saat itu tuh tak putar untuk sesuatu aset yang tidak akan pernah mati gitu. Itu selalu cara pikirku gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeluarin sesuatu tuh harus sesuatu balikannya aku harus lebih gede gitu. Nah, jadinya pada saat itu aku merasa emang aku mau jadi apa sih gitu. Karena aku belum tahu ya. Maksudnya kayak investasi apa, beli emas, beli ini, beli itu kan pada saat itu belum segitunya kayak sekarang gitu. Jadinya pada saat itu gue merasa satu-satunya investasi yang aku tahu tidak akan pernah turun nilainya adalah pendidikan pada saat itu. Jadinya aku tahu bahwa oke, gue mau S2. Apakah income pertama gue ukur apakah income gue cukup gitu ya untuk nyicil bayar S2 itu, sama apakah timing kerja gue tuh memungkinkan gitu. Kalau misalnya jam kerja gue itu dari jam, kan gue pada saat itu kuliah malam ya. Kalau gue shift malam kan udah pasti nggak bisa tuh, ya kan gue kuliah. Tapi kemudian pada saat itu bisa. Nah, udah gue fokus di situ doang. Jadi gue bisa bayar kuliah dan gue bisa kuliah pada saat itu. Jadi tuh aku tuh bisa membagi waktu di mana kerja selesai baru kuliah gitu. Jadi aku tidak saling mengganggu satu sama lain gitu secara timing ya. Ya proyeknya tetap bisa jalan di kerjaan dan kuliahnya tetap bisa kuliah. Pertimbanganku sih pada saat itu doang. Jadi kehidupanku sebelum aku lulus S2 itu tuh kayak simple minded gitu ya Hari. Lebih ke situ sih. Jadi kayak gue apa yang bisa gue kerjain sekarang gue kerjain. Gue fokus di situ dulu karena nggak punya uang ya. karena nggak terlalu banyak pilihan kayak sekarang kali. Jadi pertimbangan lo untuk memilih perusahaan pertama lo sebagai tempat lo bekerja itu adalah lo menyocokkan waktu lo dengan keinginan lo untuk S2. Yang which is pada saat itu juga sebenarnya lo nggak mau melanjutkan profesi lo sebagai seorang pharmacist kan. Makanya lo ingin melanjutkan pendidikan S2 dan pertimbangan lo masuk ke perusahaan itu adalah untuk menyocokkan waktu di mana lu bisa belajar lagi supaya setelah lu ngambil S2 lu bisa mendapatkan pekerjaan selain farmasi gitu. Jadi pada saat itu terlepas dari sebetapa capeknya dan emosinya dengan semua kondisi ya, pada saat itu kan gue mau marah pada kehidupan ya, tapi di satu sisi gue tahu bahwa gue harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebelum gue bisa mengerjakan apa yang gue mau gitu. Jadi gue harus gitu. Jadi itu karena harus itu kan makanya tersiksa ya gitu. Nah, tapi itu kan gue ya Hari. Maksudnya kan gue tuh sempat mengalah pada kondisi dulu sebelum kemudian gue menyusun strategi untuk melaksanakan apa yang gue mau. Tapi kan lu kan enggak toh. Kamu kan langsung shifting ke apa yang lebih dekat ke yang kamu mau kan. Kamu sempat kerja di perusahaan sipil gak sih? Enggak sempat. Pada saat itu pertimbanganmu mengambil itu Hari itu langsung kerja loh, right away loh, ya kan? Iya. Lulus langsung kan? Iya, perusahaan pertama gue itu sebenarnya gak berhubungan dengan sipil, tapi ada lah sedikit kompetensi sipil yang gue pakai di pekerjaan pertama gue. Nah sebenarnya memang kan gue udah gak berencana untuk bekerja di profesional yang berhubungan dengan sipil nih. Dan pada saat itu gue punya ketertarikan di bidang consulting. Dan jadi bilang business development, terus marketing dan sebagainya. Gue punya interest ke sana. Karena pada saat gue kuliah pun gue sering ikut perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan business competition, marketing competition. Dan dari sana gue menemukan interest ke sana. Makanya gue langsung tahu ketika gue lulus tuh gue udah gak mau nih bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan sipil. Nah ketika gue mencoba apply ke perusahaan yang gue mau, ternyata gue juga mendapatkan offer dari perusahaan pertama gue. Nah pada saat itu sebenarnya pertimbangan kenapa gue milih perusahaan tersebut karena secara finance dulu. Karena pada saat itu gue tahu kan gue masih punya 2 adik lagi yang belum lulus sekolah. Mereka tuh pada saat itu mereka masih SMA gitu dan mereka masih belum kuliah. Jadi gue tahu setelah gue lulus itu gue harus financially independent. Gue kebutuhan ya kebutuhan pada saat itu. Jadi gue mengesampingkan keinginan gue dulu hampir sama kayak lo. Dan setelah itu settle baru gue mencoba untuk shifting nantinya. Yang which is memang pada akhirnya gue juga nggak keterima nih, udah bau-bau nggak keterima nih. Jadi ya udah gue memutuskan untuk gue harus lebih settle dulu sebelum gue memenuhi apa yang gue inginkan. Dan ternyata setelah gue planning juga, di tahun 2020 COVID datang dan semua planning yang
gue rencanakan juga tidak berjalan dengan baik, dan itu ya it's the starting point lah ke arah yang kita tahu lah. Jadi kalau ada satu hal yang sama antara aku dan Hari dan tidak kami sesali adalah meskipun itu bukan sesuatu yang ideal atau yang 100% kami mau gitu ya. Itu adalah ketika kalian bingung melangkah, ketika kalian tidak tahu harus kemana, banyak orang yang bilang lu mikir dulu gitu. Betul, ada betulnya. Lu pikir dulu, jangan sembarangan juga gitu. Tapi kalian harus membatasi sampai mana kalian mau cuma berdiam diri dan berpikir gitu. Karena berdiam diri dan berpikir itu ada bagusnya ketika bahan berpikirnya itu berubah dan berkembang. Nangkap ya? Jadi kayak pengalaman ataupun pengetahuan itu berubah sehingga kemudian bahan pertimbangannya tuh juga maju, sehingga apa yang dipikirkan juga maju. Nah itu tuh bagus untuk berpikir. Tapi ketika tidak ada cukup pengetahuan atau pengalaman untuk dipikirkan, jatuhnya itu mikirnya cuma di situ-situ doang dan akhirnya malah nggak kemana-mana gitu. Karena ujung-ujungnya kalian cuma merasa hidup mah kayak gitu-gitu doang. Itu hanya karena referensi kalian kurang luas gitu. Makanya kalau misalnya di titik ini kalian itu lagi first job seeker atau kemudian kalian itu lagi tahapan mulai mencari kehidupan gitu ya, mau ke arah mana kehidupan, ada bagusnya untuk melangkah dulu, lakukan sesuatu, do something gitu. Jadi itu akan membuka horizon dan pintu kalian ke tempat-tempat yang kalian tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena kalian ketemu orang baru, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan tekanan baru, dan itu akan membentuk kalian menjadi orang yang baru gitu. Jadi yang mau gue dan Hari sampaikan di apa yang tadi ditarik ke belakang sampai saat ini adalah kalau bingung, oke, tapi harus ada batasannya gitu. Jadi kalian harus tetapkan, kayaknya gue mesti ngelakuin sesuatu dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Do something. Bukan berarti kita langsung ngasal menerima pekerjaan apapun loh. Memang itu harus dipertimbangkan juga. Cuman ya kita harus memprioritaskan lah mana yang kita butuhkan dulu pada saat itu, dan ya jangan kelamaan mikir, dan kita harus do something. Kalau memang sesuatu udah yang kita butuhkan itu memang harusnya itu, ya kita harus mengesampingkan yang lain dulu. Karena kalau misalnya tadi aku nyimpulin dari omongan Hari ya, kadang-kadang kehidupan itu tuh bisa di planning. Pertama-tama kalau misalnya kita tuh lagi di kondisi yang nyaman, kita tuh akan planning kehidupan tuh jauh pasti. Lo sadar gak sih Hari? Kalau misalnya kita kondisinya settle dan comfortable, kita tuh akan lihat 5 tahun lagi mau jadi kayak apa, 10 tahun lagi mau jadi kayak apa. Tapi ketika kehidupan itu lagi chaos ya, kamu tuh gak punya privilege untuk berpikir terlalu jauh gitu. Jadi sama kayak orang kondisi perang, dia tuh nggak bisa mikir kejauhan, dia tuh cuma bisa mikir hari ini gue mesti survive, hari ini gue mesti survive, besok gue mesti survive, kayak gitu. Nah baru kemudian semakin nyaman, semakin settle, kalian akan mulai berpikir semakin panjang. Memang yang harus dikejar tuh adalah itu, sehingga kemudian kalian bisa punya long term goals gitu. Tapi kalau itu belum bisa dan kondisi kalian itu adalah benar-benar ditekan oleh kebutuhan kayak gue dan Hari dulu, kalian harus fokus di jangka yang tidak sepanjang itu. Karena kalau kalian terlalu besar, kalian tuh bakal pusing dan melihat itu hanya kegelapan dan kerisauan dan ketakutan gitu. Jadi yang ngelihatnya yang agak deket dulu aja gitu. Dan ini juga yang harus kalian lakukan ketika kalian depresi atau bingung gitu dengan jati diri kalian. Ya gak sih Ci? Iya, karena biasanya kepikirannya tuh kemana-mana gitu. Benar, dan yang mungkin harus kita lakukan adalah langkah kecil apa dulu yang bisa kita lakukan untuk setidaknya kita tidak berjalan di tempat aja. Itu kesimpulannya, betul. Oke, kembali lagi ke topik pekerjaan kita nih. Ke pekerjaan tadi. Kenapa kita lari ke quarter life crisis ya? Oke. Mengenai pekerjaan pertama lo nih. Ekspektasi lo ketika setelah lo masuk ke sana nih. Apa kalau boleh tahu? Lucunya adalah kalau dulu di ITB itu kan namanya kan gencar ya, namanya kan kuat, besar, kokoh gitu ya. Tapi kemudian apa yang aku rasakan kan dulu adalah karena ya itu kesalahanku, karena aku tidak riset dulu, kemudian aku tidak belajar sesuatu yang benar-benar dekat sama siapa aku sebenarnya gitu kan, sehingga aku merasa ternyata kalau tempatnya bagus, akunya tidak bisa memanfaatkan, ternyata kok ya hasilnya tuh nggak semaksimal itu gitu. Pada saat aku kuliah tuh aku merasakan itu. Bukan berarti aku tidak lulus, bukan berarti aku tidak lulus dengan baik, tapi aku tidak puas terhadap diriku sendiri, beda ya gitu. Tapi ITB tetap bagus, oke? Gitu. Mesti diluruskan dulu nih. Good. Kemudian ketika aku kerja, tempatnya tuh kan tidak perusahaan yang semua orang tahu langsung gitu. Jadi perusahaannya tuh udah lama, udah sekian, kayak udah setengah abad lebih kok pada saat aku masuk, udah cukup tua gitu. Gue tahu. Oke. Namanya kan tidak segencar ITB ya, Hari, kan nggak sebesar itu ya. Iya. Tapi kemudian aku tuh punya teman-teman yang enak, Har. Jadi satu ruanganku, sampai sekarang kami masih ngobrol, sampai sekarang kami masih gosip bareng gitu ya di grup. Meskipun orangnya udah kemana-mana banget ya. Tapi waktu itu tuh temennya tuh enak banget. Dan kemudian aku tuh menyadari ya, ternyata
ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar nama baik perusahaan gitu. Jadi dan ternyata setelah aku riset lagi, ternyata benar Hari. Jadi hasil riset para HR itu dia bilang gini, kamu kalau kerja di perusahaan bagus banget, misalnya kayak Amazon pun. Amazon kan lagi terkenal banget kan, banyak orang yang resign tuh. Great Resignation tuh dari Amazon. Jadi ternyata kalau misalnya nama perusahaan itu bagus banget pun, tapi kamu tuh kerja sama orang-orang yang kamu tuh nggak bisa gitu ya, kamu tertekan, kamu bisa hampir gila di situ, kamu tuh akan resign dengan sangat cepat gitu. Kamu tuh udah nggak peduli lagi soal nama baik, soal gaji dan segala macamnya. Kamu akan peduli pada sanity-mu gitu, pada kewarasanmu gitu. Karena dunia kerja kan stres banget, kamu dari pagi sampai malam kan bisa habis di situ gitu loh. Benar. Waktu itu yang aku rasakan adalah memang reputasinya tuh nggak yang segitunya banget, tapi teman-temanku tuh enak banget di kantor tuh bisa ketawa-ketawa, kami tuh bisa kayak makan bareng, keluar dan segala macamnya. Dan kemudian aku tuh baru merasa, oh ternyata lebih penting dari reputasi adalah people. Aku menyadari aku salah di situ ya Hari. Jadi ini adalah point of view yang mungkin kalian mau ambil ya. Jadi ketika kalian masuk ke sebuah kantor gitu ya, memang ya reputasi yang bagus, misalnya perbankan yang besar apa segala macam. Yang paling penting itu tuh sebenarnya kalian tuh kerja dengan tim yang seperti apa. Berarti ini sama itu yang akan menentukan kalian tuh akan resign atau akan stay lebih lama di situ. Berarti ini sama kayak gue yang apa ya, mengagung-agungkan top 3 consulting firm di Indonesia gak sih? Kayak namanya kan gede banget ya. Dan kita juga tahu gajinya bakal gede banget ya. Oh iya benar juga ya kamu ngomong gitu ya. Yang which is gue sendiri pengen banget nih masuk ke sana. Tapi belum tentu di dalamnya itu pengen membuat gue bertahan di situ. Ya walaupun gue juga gak tahu ya di dalam seperti apa ya. Tapi yang mungkin lo katakan benar. Mungkin kita cuman melihat namanya yang besar, brandingannya yang bagus, yang membuat kita sebagai fresh graduate itu kita pengen nih kerja di sana, bangga. Tapi yang menentukan apakah kita bakal stay dan bertahan terus di sana itu sebenarnya people di dalamnya sih, orang-orang di dalamnya sih, dan apakah kita bisa berkembang di sana sih, itu penting banget menurut gue. Dan di hampir banyak buku yang aku baca, karena belakangan ini aku kan lagi riset di bagian bagaimana developing people gitu ya, sehingga aku belajar soal leadership, belajar soal ini itu, sehingga aku belajar ternyata itu adalah kesalahan banyak para pencari pekerjaan baru gitu, karena kadang-kadang kita sebagai pekerja baru itu terlalu fokus pada apa yang orang bicarakan dan kemudian lupa apa yang nanti akan kita rasakan ketika kita sebagai seorang yang menjalani itu gitu. Ketika kalian menjalani itu kan kalian udah nggak lagi ingat pada nama besarnya, kalian udah di bawahnya kan. Nah ketika kalian di bawahnya tuh kalian akan apa yang kalian tektokkan tiap hari itu loh yang bikin kalian tuh sengsara atau bahagia, itu tuh lebih penting gitu. Ekspektasi paling absurd dari fresh graduate ini apa ya? Semakin aku riset ya Hari, sebetulnya kamu bukannya nggak pernah dengar sih, kamu udah pasti pernah dengar lah. Kita pun pasti pernah ada di posisi itu. Kita pasti ngomong kayak mau income-nya besar banget gitu ya, padahal fresh graduate belum ada pengalaman gitu ya. Terus juga pokoknya nggak mau micromanaging gitu lah, padahal susah. Nah kadang-kadang pekerjaan terlalu susah, jadi kan harus di micromanaging lah, padahal kamu belum ada pengalaman, mau nggak mau ya pasti diatur gitu kan. Terus juga nggak mau, nah ini yang salah satu yang paling sering muncul adalah toxic. Nggak mau kantor yang toxic gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kayak anak-anak fresh grade itu berekspektasi bahwasanya ketika mereka udah masuk di perusahaan nih, mereka punya potensi untuk berkembang ataupun mencoba berbagai lini pekerjaan di dalam sebuah perusahaan, itu boleh nggak sih? Atau sebuah perusahaan hanya ingin pengen setiap anak yang masuk itu harus sesuai dengan sistem yang udah mereka buat? Oke, aku akan sangat realistis ya Hari. Aku tuh pernah dengar speech-nya Jordan Peterson ketika dia ngomongin soal HR, sistem sebuah perusahaan gitu ya. Dia tuh ngomong bahwa perusahaan itu tidak selalu siap menghadapi kreativitas. Karena kreativitas itu tidak bisa diukur dan tidak ada sistem yang bisa menilai apakah ini kreativitas atau chaos. Oke. Nah, ini adalah saranku untuk kalian para pencari pekerjaan baru dan sebagai seorang bangun sistem ya. You have to dance beautifully between your creativity and what the system needs gitu. Jadinya kalau kalian baru kerja barusan gitu ya, kalian tuh jangan langsung rebel gitu. Jadi bukan berarti kemudian kalian tidak bisa menjadi diri sendiri. Pertama-tama sebagai fresh graduate kan kalian mungkin juga masih mencari kayak tadi
Hari bilang kalian juga masih mencari gue tuh siapa gitu kan. Nah, coba dance, maksudnya menari bersama sistemnya dulu gitu. Jadi coba ikutin dulu, pahami dulu apa sih ekspektasi orang terhadap gue, apa sih yang dibutuhkan perusahaan, company itu apa sih yang dibutuhkan tim gue dan segala macamnya. Baru kemudian perlahan-lahan tunjukkan warna kalian gitu. Nah, ketika kalian sadar bahwa niat kalian itu adalah untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaannya lebih tinggi atau tim kalian lebih berkembang dan kemudian tidak diterima oleh tim atau company itu. Nah, mungkin disitulah Hari bilang mungkin itulah toxic untuk kalian. Bukan berarti company itu toxic ya, tapi maksudnya situasi itu tidak membuat kalian berkembang. Nah, silahkan kemudian kalian mencari tempat yang baru, di mana kalian bisa menjadi orang yang lebih kalian inginkan. Tapi kan kalian kan udah tahu kalian mau jadi orang kayak apa, ngerti gak sih? Jadi udah ada masalah dalam diri kalian yang ingin kalian pecahkan gitu, sehingga kalian tuh tidak kemudian hanya menyalahkan, tapi kalian sudah mau membuat perubahan di perusahaan yang kalian masuk yang baru gitu. Nah, menurutku itu akan menjanjikan kalian peluang karir yang jauh lebih tinggi, karena pasti ada perusahaan yang punya masalah lain gitu ya, yang bisa kalian pecahkan dan kalian bisa excel di situ gitu. Nah, tapi kalau Hari tadi bilang sebetulnya boleh nggak? Boleh banget. Cuma caranya gitu. Caranya tuh nggak bisa kayak kan, karena kalau misalnya anak kampus, anak mahasiswa tuh kan punya fire dan semangat kan berkobar-kobar banget gitu ya untuk membuat sebuah perubahan gitu, which is good gitu. Tapi kemudian ada sekian banyak collateral damage yang harus dikorbankan perusahaan yang nggak bisa kalau hanya mementingkan satu orang kalian gitu loh. Jadi bukan berarti kalian itu dibenci ya, tapi kalian harus memikirkan sesuatu yang lebih besar, dan itu dan yang lebih besar adalah yang dipikirkan perusahaan gitu. Jadi yaitu you have to dance beautifully between who you are and what you want to be gitu. Iya, itu benar banget. Dan ini yang gue pelajari ketika dulu gue bekerja sama orang ya, dan sekarang pun gue juga masih bekerja sama orang ya. Kita itu apa ya, sebagai fresh graduate seringkali kita keras kepala dan ingin semuanya itu berjalan dengan ekspektasi kita gitu. Tapi ketika kita udah masuk ke dunia kerja, kita itu gak bisa keras kepala dan berekspektasi bahwasanya ide kita ataupun harapan kita itu harus harus dipenuhi di perusahaan tersebut. Karena perusahaan langsung itu gitu. Iya, karena perusahaan itu berjalan itu udah ada sistemnya, dan kalau misalnya harus mengakomodir ide kalian, harus memenuhi semua ekspektasi kalian, tentu saja sebuah perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi akan ada hal yang dikorbankan dari seorang fresh graduate untuk bisa bekerja dalam sebuah perusahaan juga sebenarnya. Kita nggak boleh menjadi seorang idealis yang bodoh gitu. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, supaya kita juga bisa belajar hal yang baru. Karena kalau kita cuman idealis dengan pemikiran kita dan menganggap diri kita yang paling benar, kita nggak akan belajar hal yang baru juga dengan sistem yang udah berjalan di sebuah perusahaan. Bener banget sih. Dan lagi ya hari ini deh, gue ngerti bahwa kesejahteraan manusia sekarang semakin meningkat, sehingga orang itu tidak akan literally die mati kalau misalnya tidak langsung bekerja gitu ya. Sehingga itulah kenapa kita punya idealisme yang lebih kuat dan lebih tinggi terhadap pekerjaan atau kehidupan seperti apa yang kita inginkan dalam menjalani karir gitu ya. Tapi gini, pada akhirnya kehidupan itu butuh sokongan, yaitu dana. Dan itu biasanya didapatkan orang dari bekerja gitu kan. Dan jadi kalau misalnya kalian bekerja untuk pada akhirnya mendapatkan income, tidak masuk akal kalau kalian marah ketika sebuah perusahaan itu profit driven. Ketika sebuah perusahaan itu menginginkan profit gitu ya, dan kalian merasa kayak perusahaan mah cuma peduli soal untung, nggak peduli soal kita gitu. Itu agak salah ya cara pikirnya, karena kalian menikmati itu loh dengan mendapatkan income itu. Kalau misalnya perusahaan itu nggak profit, ya gimana ngegajinya gitu kan nggak mungkin gitu. Jadinya itu logika yang mesti kalian pertanyakan ke diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kalian marah perusahaan itu profit driven, ya jangan minta income, bener dong. Jangan kerja di situ untuk income gitu, kerja di situ untuk pengabdian. Kalian mau nggak? Kan enggak gitu loh. Memang kita bekerja kan untuk mendapatkan income juga gitu kan. Itu kan mutualisme gitu loh. Jadi itu jadi jangan kayak Hari bilang, kadang kita terlalu naif gitu. Jangan egois sebagai seorang fresh graduate gitu. Ada sekian banyak kepentingan yang dipertaruhkan di situ gitu loh. Jadi ya itu kenapa gue dan Hari ngebahas itu, karena
Karena banyak sekali keluhan ya para first job seeker gitu ya, di mana tapi perusahaannya tuh kayak gini kak, kayak gitu kak. Dimana sebetulnya kalau kalian mau lebih objektif, still alright kok gitu loh, masih oke, itu masih bisa diterima. Untuk mengkategorikan sebuah perusahaan toksik itu kayaknya butuh sebuah level yang absolut, dimana wah ini nih kalau gua di sini tuh soul crushing ya, kayak menghancurkan kewarasan gua sebagai manusia. Oke lah kalian living gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih itu tuh masih di taraf yang wajar, ya memang karena itulah kehidupan. Dalam dunia pekerjaan kita juga tahu lah bahwasanya akan ada trade off, apalagi kita menerima benefit juga kan dari perusahaan tersebut. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita di pihak perusahaan supaya perusahaan juga bisa mengerti kita sebagai karyawan. Ya simbiosis mutualisme lah kata yang tepat menurut gue. Iya. Soalnya misalnya gue dan Hari kan lagi, misalnya kita ngebangun bisnis ini gitu ya Hari ya. Terus kemudian kita harus hiring. Kita juga pasti mikir gak sih orang ini tuh, apakah orang ini tuh digerakkan oleh value, apakah orang ini hanya digerakkan oleh money. Itu kan juga, tapi apakah orang ini hanya digerakkan oleh value kemudian tidak peduli money, kemudian kita tidak bisa membuat profit yang tidak jalan juga kan. Gitu loh, jadi berat gitu loh menjalankan perusahaan. Jadi gak sesimpel memfasilitasi keinginan satu orang, yaitu kita aja. Iya benar, dan mungkin itu adalah sepenggal pengalaman kita ya tentang pengalaman kita mencari pekerjaan pertama kita, terus pengalaman kita bekerja di perusahaan pertama kita, dan sampai akhirnya kita memilih pekerjaan seperti apa yang kita inginkan. Itu semuanya proses sih, dan di dalam proses itu pasti ada trial and error, dan di dalam proses itu pasti ada bagian yang kalian tidak suka, kalian benci, tapi yang perlu banget diingat adalah ya kita tetap harus menghargai lah perusahaan kita, karena mereka yang menampung kita. Dia mewadahi, memfasilitasi kita juga loh sebetulnya. Perusahaan itu kan berusaha untuk melihat apakah ada potensi gitu loh. Benar, dan sebenarnya tanpa kita sadari kita juga berkembang loh dengan bekerja di dalam sebuah perusahaan. Benar. Kita belajar menjadi orang yang lebih disiplin, terus banyak hal yang bakal kita pelajari. Gitu. Benar. Jadi kita nggak boleh terlalu egois hanya keinginan kita difasilitasi oleh perusahaan. Kita juga harus memikirkan pihak dari perusahaan. Ini bukan untuk memberikan kalian penghakiman ya, kalian tuh terlalu manja atau apa, bukan. Tapi ini adalah koleksi kesalahan gua dan Hari di masa lalu. Silahkan dipikirkan dan kemudian diambil apa yang bisa kalian ambil, nilai yang berharga untuk kemudian diterapkan, gitu aja sih ya. APBN, ambil yang positif, buang yang negatif. Oke. Lanjut, tua sekali ya. Oke, dan mungkin itu aja buat episode hari ini, dan sampai jumpa lagi minggu depan di next episode. And until next time, bye-bye. Bye.